وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu perbedaan pria dan wanita dalam urusan haji dan umroh. Kita masuk di bab larangan-larangan ihram terkait dengan pakaian berjahit. Yang pertama, memakai pakaian berjahit bagi wanita yang berihram. Seorang pria tidak boleh mengenakan pakaian berjahit semasa ihramnya. Ini bukan mudah. Hmm? Mudah ini. Mudah ini. Materi tadi cek di Instagram juga berpandang. Ya. Kalau cek di YouTube kan berpandang. Dan sampai di menutup kepala. Pertama, menutup kepala bagi pria yang berihram. Para ulama sepakat bahwa pria yang berihram dilarang menutup kepalanya. Keempat mata fikih telah menegaskan. Jadi laki-laki yang berihram selain nggak boleh pakai pakaian berjahit, dia juga nggak boleh menutup kepala, peci, kopiah, apapun namanya nggak boleh. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiallahu anhu yang disebutkan terdahulu, bahwasanya ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, apakah pakaian yang dapat dikenakan oleh orang yang berihram?" Beliau telah menjawab, "La yalbasu al-qumusu walal amaima." Kumus jamak dari komis, kemudian amaim jamak dari imamah. Wala as-sarawilat, sirwal, celana panjang, walal al-baronis, burnus. Hadis ini menunjukkan larangan yang tegas untuk menutup kepala bagi pria yang sedang berihram dengan menggunakan sorban dan burnus, dan larangan ini berkonsekuensi haram. Tidak boleh, kalau nggak boleh itu haram. Kecuali ada dalil yang berlawanan atau dalil yang mengkhususkan. Yang kedua, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pria terinjak oleh untanya sementara yang sedang ihram, ketika itu kamu sedang menggunakan wudhu, selamatkan wudhu pada arsiluhu bima'in, berikanlah dia dengan air, wasidrin, dan dengan air sidr, wakafinuhu fitaubi, dan kafirlah ia dalam dua pakaiannya, saubain, wala tumis suhu tiban, dan jangan dioles-oles wangi-wangian, wala tukhammiru ra'sah, dan jangan ditutup kepalanya. Wa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamah mulabbiyan, karena Allah akan bangkitkan dia dalam kondisi bertalbiyah. Jadi ikhram, ya kalau masih ingat pakaiannya atau kainnya dua, atas dan bawah. Itu yang digunakan untuk mengkampangi dan tidak ditutupkan di kepala. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW melarang orang yang sedang ikhram model kepalanya baik masih hidup maupun mati. Kemudian kedua, menutup kepala bagi wanita yang berihram. Tidak ada seorang apapun yang membolehkan wanita yang sedang ihram menyingkap kepalanya. Jadi tertutup ya, tidak ada yang boleh dibuka. Bahkan hukum asalnya adalah bahwa seorang wanita tidak benarkan kepalanya di depan orang yang bukan mahram, baik saat ihram maupun tidak. Dalilnya, seorang wanita yang sedang ihram wajib menutup kepalanya karena ia adalah aurat. Dan dalil yang menunjukkan hal tersebut sangat banyak dan telah terlalu populer untuk disebutkan. Yang kedua, tidak ada dalil yang membolehkan wanita yang berihram untuk menyingkap kepalanya. Jadi nggak ikhram aja suruh jilbaban atau pas di sana. Yang ketiga, beberapa dalil yang menunjukkan bahwa wanita yang berihram dilarang untuk menutup kepala dan wajahnya. Beberapa dalil yang menunjukkan bahwa wanita yang berihram dilarang untuk menutup wajahnya dan berbagai macam jenis. Dengan beberapa jenis pakaian saja seperti niqab dan burqa. Namun ia tidak dilarang untuk menutupnya dengan jilbab. Jadi kalau itu kain terpisah gitu kan, niqab gitu kan, itu ketika ihram nggak boleh. Tapi kalau kemudian dia pakai jilbab, bisa ditarik gitu, sambil dipegang tentunya, itu masih diperbolehkan. Mobil khusus ketika ketemu dengan laki-laki papasan dengan laki. Dapat dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di dalamnya Nabi SAW bersabda, la yantakibu, janganlah seorang wanita almar'atu al-muhrimatu yang berikhram memakai niqab dan takib. Wala talbasu al
kufazain, dan jangan menggunakan kaos tangan. Kaos tangan enggak boleh. Hadis terdahulu dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi yang dilarang ini niqab sama sarung tangan. Kalau kaos kaki boleh. Hadis terdahulu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anahu sama ya Rasulullah SAW, bahasa beliau dengan Nabi SAW, naha an-nisa fi ihmarihinna anil kufazain wan niqab. Maksudnya Nabi SAW melarang wanita dalam menggunakan ikhromihinna saat ikhrom, fi ikhromihinna saat ikhrom, anil kufazain dari sarung tangan atau kaos tangan, wan niqab dan niqab. Ini menunjukkan bahwa wanita yang berikhram diharamkan menutup wajahnya, sesuatu yang memang dilarang oleh syariat, yaitu niqab dan juga burqa. Dan dia boleh menutupnya dengan apa yang tidak dilarang oleh syarat saat ikhram tadi, di apa namanya, jilbabnya. Kalau misalnya dia bawa sarung tangan, sapu tangan, gitu ya, sapu tangan. Begini. Simpulannya bahwa seorang pria yang sedang berikhram harus menyingkap kepalanya berbeda dengan wanita yang berikhram. Dia wajib menutup kepalanya dan wajah selain niqab dan burqa. Sarung tangan tidak boleh. Kemudian mengenakan kuf, alas kaki. Orang yang sedang ihram tidak boleh mengenakan sepasang kuf kecuali jika ia tidak mendapatkan sepasang sandal, maka ia boleh mengenakannya. Dan ini adalah pendapat keempat mazhab fikih. Itu alas kaki, ya bisa bermakna sepatu, bisa bermakna kaos kaki. Dalilnya satu hadis terdahulu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu di mana di dalamnya Nabi SAW bersabda, la yalbasu al-qumus walal khifaf, tidak boleh seorang yang berikhram untuk memakai gamis walal khifaf sama dari khuf illa ahadun, kecuali seseorang layak itu nak lain yang tidak dapat mendapatkan buah sandal fal yalbas khufain, silakan kalau mau pakai khuf, wal yaqta'huma asfala minal ka'bain, dan potong bagian depan. Jadi yang namanya khuf itu disifati khuf itu karena nutup kaki, boleh dipakai dengan cara dipotong bagian bawah ya, bagian bawah kedua mata kaki, minal asfala minal bagian bawah kiri. Oh mungkin maksudnya sepatu kan, terus digawe slop. Nah, paham? Slop, sendal slop, ngerti ya? Tahu? Dava tahu sendal slop? Eko? Nah, jadi sepatu kan untuk mata kaki tuh. Nah, maka kalau mau pakai itu dipotong. Bukan bawah di sini nih, bukan berarti terus alas kaki dia itu potong, itu bukan ya. Nek ngono terus piye tongkaknya enggak kena. Waliyak tok huma, silakan dipotong asfala minal ka'bain, bagian bawah kedua mata kaki. Jadi maksudnya itu yang atasnya, bukan alasnya ya, atasnya. Karena di sana tuh panas banget. Jadi kalau bawahnya potong terus kamu tidak tanah atau tidak lantai di sana ya picat-picat. Yang kedua, dan ini mungkin dulu tawaf di sana mungkin tanah ya, jadi masih boleh pakai sandal ya. Sekarang sana itu ya dikasih marmer ya, marmernya dingin. Kalau di dalam ya, kalau yang saya bilang panas itu di luar. Marmernya dingin karena kiri kanannya kena AC, jadi dingin. Jadi ya nggak boleh pakai alas kaki kita kalau masuk. Untuk yang pria, ya. Untuk yang wanita ya pakai alas kaki. Yang kedua, nanti ada babnya. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang berkata, berkhutbah di Arafah, "Pemalam yajid anak lain." Siapa yang nggak dapat sandal, wal yalbas al khufain, silakan pakai khuf. Pemalam yajid izaron, siapa yang nggak punya sarung, wal yalbas tarawila bil muhrim, silakan pakai celana bagi yang berikhram. Nah, ini kontennya di Arafah. Kalau benar-benar nggak dapat ya, kalau namanya orang mau ke sana itu persiapkan nanti sampai punya. Dan kedua, memakai khuf buat wanita yang berikhram. Para ulama sepakat bahwa wanita yang berikhram dibolehkan menggunakan khuf. Dan tidak ada keraguan bahwa kaki seorang wanita adalah aurat, maka mungkin yang menampakkan biaya yang bukan khufnya.
Jadi kalau bahasanya seperti ini, ya kan, maka tadi kenapa kok muka sama telapak tangan itu nggak boleh difoto? Karena memang ulama itu khilafnya di situ. Khilaf tentang wanita, ya kan, itu di muka dan telapak tangan. Artinya, kalau misal kita yang mengambil pendapat yang menutup muka dan telapak tangan di kehidupan sehari-hari, ya silakan. Tidak usah kemudian berpendapat, misalnya kita lebih baik daripada yang karena sebenarnya kalau dalam konteks ikhram, ya, maka muka dan telapak tangan itu malah nggak boleh tutup. Ini menunjukkan bahwasanya ada kelonggaran. Ya, tapi kalau memang, kan, misal kita hidup di satu tempat yang memang ada potensi fitnah, atau mungkin kita punya suami yang sangat pencemburu, gitu. Dan ini solusi mas, kalau kamu ini orang yang pencemburu luar biasa, ya maka apalagi misal istrimu cantiknya luar biasa, maka dikasih nikah itu lebih aman daripada dilihatin orang, nanti masih diikutin orang. Tapi kalau kemudian dia nggak mau atau kemudian ilmunya belum nyampe, gua ajari yo belum paham ya pelan-pelan. Karena nanti ada wanita itu yang belum paham, terus disuruh keadaan sama suami ini, manut, itu suami ini meninggal, copot. Gitu. Atau misal pas di pesantren, kayak nikah, begitu lulus, sama orang tuanya atau mungkin keinginan dia, kuliahnya di sekolah umum, copot. Maka, apa namanya, pentingnya kamu itu nyari iklim pendidikan yang baik gitu. Misal kayak Mas Java kemarin kan ngomong Arab kuliah yang itu yang kemarin itu kan saya nggak izinkan karena kamu ke sini dari pesantren nanti kamu masuk situ kamu nggak kelihatan bekas pesantrenmu malah kayak kelihatan dari bekas penjara kamu kayak orang bebas gitu kayak singa lapar dilepas gitu. Ya. Dalil hadis yang disebutkan sebelumnya yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Annahu sami'a Rasulullah SAW." Maksudnya beliau mendengar Nabi SAW, "Naha an-nisa fi ihmarihina." Melarang para wanita dalam pakaian ihramnya anil kufazain, yaitu dua sarung tangan, dua niqab, dan kemudian cadar. Wa mamassa al-warsu warra war wazza'faron minasyab, dan kemudian memakai za'faron wal talbas ba'da dzalika ma ahabbat minal alwan asyab wa asfaron au khazan au khuliyan au sarawila au komison au khufan. Ini dibolehkan banyak dibolehkan. Bahasanya yang nggak boleh itu nikop sarung tangan serta wangi-wangian al-waros al-za'faron. Za'faron itu nanti za'faron itu ada bekasnya gitu, jadi kayak kuning-kuning. Kemudian, nah ini semua dibolehkan. Wal talbas silakan ba'da dzalika. Jadi selain yang ini tadi silakan. Ma ahabbat yang memang dipengini yaitu apa? Ini dikatakan minal alwan di pakaian yang dicelup. Jadi pakaian yang memang diwarnai. Oh yang di atas ini pakaiannya putih tapi ada bekas za'faronnya itu atau pokoknya pakaian yang bekas-bekasnya pewangi gitu loh. Jadi orang akan ngerti loh. Parfumnya apa penasaran gitu loh. Nah, itu yang bikin laki-laki itu kadang itu terus ter apa namanya terfitnah gitu. Tapi kalau emang kainnya semuanya ini diwarnai gitu, misal dia pakai pakaian warna biru atau merah gitu, atau hitam atau hijau tua gitu, maka itu malah boleh sekalian gitu. Kemudian muasfaron asia buat muasfaron au khozan atau sutra gitu. Au kulian sutra au sarawil sirwal lana au komison au kufan atau gamis boleh tokuf boleh jadi semua boleh. Wah yang nggak boleh adalah nikop sarung tangan sama wangi-wangian. Wangi-wangian baik yang kelihatan warnanya atau enggak.
Dengan demikian, menjadi jelas bahwa seorang pria yang berihram tidak boleh memakai kopri. Oh iya, pria yang di atas ya, tidak boleh memakai kuf kecuali jika ia tidak mendapatkan sepasang sendal. Ini kurang ya. Nah, dia boleh pakai kuf atau sepatunya, tapi dipotong ka'bainya, mata kakinya kelihatan. Adapun wanita yang berihram, maka ia boleh menggunakan sepasang kuf meskipun dia mendapatkan sepasang sendal. Nah, yang menarik sekarang ada toh sepatu-sepatu yang bagian belakangnya itu nggak nutupi mata kaki, gitu, kayak sketcher atau apa itu kan, pendek-pendek itu, atau mungkin malah bawa slop sekalian dari Indonesia, nah itu solusi ya. Atau mungkin sendal-sendal kayak merek kayak Crocs gitu kan, yang depannya ketutup tapi belakangnya bagian mata kaki ini nggak ketutup, itu malah solusi juga dari awal bisa dibawa bisa dipakai. Allah taala alam. Kita masuk di pembahasan ketiga yaitu tentang talbiyah. Talbiyahnya pria disunahkan untuk meninggikan suaranya saat melakukan talbiyah, dan pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama, di antaranya para imam yang empat. Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Al-Khalad bin Al-Sa'id dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah bersabda, "Atani Jibril wa amaroni an amura ashabi." Jibril mendatangiku dan memerintahkanku untuk menyuruh sahabat-sahabatku ayyar fa'u, untuk meninggikan aswatahum, suaranya, bil ilhal, yaitu dengan ilhal itu tahlil, buat talbiyah dan talbiyah. Labaik Allahumma labaik, itu talbiyahnya. Labaik ala syarika lak labaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, di sini menunjukkan bahwa pengerasan suara dalam bertalbiyah diusul untuk pria, karena para sahabatku yang dimaksud adalah kalangan pria. Dan apa yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil Madinah, Nabi SAW mengerjakan salat di Madinah ad-duhra, duhur, arba'an, 4 rakaat, wal asr, dan asar, bidil khulaifah, yaitu di Dzul Khulaifah, rakaatain, 2 rakaat. Wasami tuhum, dan aku mendengarkan mereka yasrukhuna, mensorihkan bihima jami'an, mensorihkan talbiyah pada keduanya, yaitu haji dan umroh. Jadi Dzul Khulaifah ini mikot kalau orang datang dari Madinah. Sana ada masjid, keserupan masjid. Kamar mandinya banyak. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan hadis ini merupakan landasan bagi para mayoritas ulama untuk menunjukkan bahwasanya sunnahnya mengeraskan suara dan talbiyah. Kemudian yang ketiga, apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, manakah yang paling utama? Dia menjawab, al-hajju was-sajju. Haji yang mengeraskan suara dan talbiyah dan mengalirkan dana beliau. Jadi bertalbiyah keras, kemudian berkurban. Dan yang menarik sebenarnya sunnahnya itu takbir itu ada dua, takbir mutlak sama muqayyad. Mutlak itu bisa dimulai dari sekarang. Kemarin di mana? Ini kan udah 2 Dzulhijjah ya kemarin. Bisa takbiran gitu. Nah, cuman takbiran yang dilakukan oleh para sahabat waktu itu adalah di pasar, mereka bertakbir. Di tempat-tempat umum mereka bertakbir. Kalau kamu mau, misal satu bawa mobil keliling, tapi ora klotekan, tapi nganggo mic wae gitu. Daripada tahu bulat diboleh dadakan, nah, itu ganti takbiran bisa. Ya. Tapi ora perlu nganggo suara klotekan ya. Berarti ambil aja atau download aja suara takbiran ini Masjid Haram itu kan, masukin gitu ke flash disk atau apa gitu kan. Nyalakan tuh di mobil gitu, kenceng-kenceng gitu. Itu bisa. Sambil keliling muter-muter. Boleh. Tapi nanti ada klotekan, nganggo tape, gede, terus sampai lewat kaca-kaca bisa pecah, itu terlalu bulu. Apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW ditanya, haji manakah yang pertama? Al-Ajju wal Sasju. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanadnya dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani, yang berkata, aku dulu bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kemudian dia bertalbiyah hingga aku mendengarnya di antara 2 gunung. Kemudian yang kelima, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanadnya dari hadis Abdul Muthalib, hadis Al-Muttalib bin Abdillah, ia berkata, adalah para sahabat Nabi SAW mengeraskan suara mereka dalam bertalbiyah hingga suara mereka.
banter nanti mau banter. Jadi boleh ya kamu keliling bawa mobil, tapi suara takbiran, tapi nggak usah pakai kloteannya itu loh. Terus klotean kadang nganggo drum segala macam. Ya, terus baru nanti malam terus mau ngeras sholat sisa itu nggak boleh. Yang kedua, talbiyahnya wanita gimana? Seorang wanita juga melakukan talbiyah niat termasuk dalam pemuan yang terdapat dalam perintah melakukan talbiyah bagi seorang yang menunaikan haji dan menyatakan niat untuk memasuki ritual manasik haji atau umroh. Namun, sifat talbiyah ditetapkan dengan syarat dan cukup dengan didengarkan oleh dirinya tanpa mengeraskan suaranya, dan ini adalah pendapat seluruh ulama. Baik Allah, malah baik, baik kalah, sehari kalah, baik itu aja. Nah, gimana nih Indonesia gimana? Jamaah dipimpin dengan orang lanang, bunga dengan perempuan ya ikut bunga. Makanya pentingnya mutawif yang belajar itu, ya bukan berarti mutawif mereka nggak belajar, belajar mungkin cara-caranya, tapi pas pada kondisi-kondisi yang kritis, kondisi-kondisi tertentu, nah, mungkin luput. Gitu. Makanya selalu saya katakan, ketika kamu mempelajari satu tema yang sama, kitabnya diulang-ulang, nggak usah menggerutu, terus tahu bahas kurban, bahas benar, bahas benar. Nah, karena nanti di dalam kitab yang lain itu kadang tuh kita menemukan poin-poin yang nggak ada di termasuk ini. Ini jarang ini disebutkan di kitab-kitab atau di buku-buku kutip-kutip kecil itu buku-buku tentang haji umrah itu. Dalil yang disebutkan dalam Al-Muwatta, kaum wanita dianjurkan untuk mengeraskan suaranya dalam bertalbiyah. Seorang wanita hendaknya hanya memperdengarkan talbiyah untuk diri sendiri, dan karena dikhawatirkan suaranya menjadi fitnah, maksudnya akan menjadi fitnah jika ia merendahkan atau melembutkan suaranya. Yang kedua, maksud yang timbul jika wanita mengeraskan suaranya dalam bertalbiyah itu jauh lebih besar daripada pahala yang diperoleh dengan mengeraskan suara, padahal mencegah mafsadat itu lebih didahulukan daripada masalah. Sehingga logikanya aja, kalau talbiyah yang ada di sana aja nggak boleh banter-banter, maka bagaimana halnya dengan wanita mimpin demo, tambah nggak boleh lagi, gitu ya. Jadi apa yang di sana itu bisa diterapkan juga di Indonesia, gitu. Kayak tadi misal, di sana nggak boleh cadaran, nggak boleh pakai sarung tangan. Di Indonesia kita mau pakai, monggo. Tapi jangan menganggap yang nggak pakai itu lebih jelek daripada kita. Kemudian yang ini, di sana wanita aja nggak boleh mengeraskan talbiyahnya, padahal di sana itu tempat untuk bertalbiyah. Kalau kayak gitu nggak boleh, maka memimpin demo wanita ini nggak boleh. No? Kemudian yang ketiga, wanita tidak mengeraskan suara ketika bertalbiyah dan menurunkan kias pada adzan dan iqamah, juga dianjurkan pada larangan baginya untuk mengucapkan tasbih dan dalam sholat, ya, ketika memang lupa dan ia duduk berdatang untuk menepuk tangan. Jadi wanita nggak boleh adzan dan iqamah karena suaranya adalah apa namanya aurat. Nah, karena itu maka ketika imam salah, ya wanita nggak kemudian mengucapkan subhanallah, tepuk, suami sadar, tepuk oke. Tepuk ya, bukan tepuk tangan ngeplok kan. Nah, ini kan tepuk tok, tepuk. Tuh. Kemudian termasuk ya toh, dalam bab kurban kalau masih ingat, wanita boleh beli kurban. Tapi nek oke wong lanang, wanitanya pengen beli itu nggak boleh. Bukan karena nanti nggak sah kurban ya bukan, karena nanti dideloki wong lanang terus jadi fitnah. Mulai kemudian nek urusannya kalau kewan kan pertakilan sikile unggah-unggah ke ya nanti kesingkaplah itu auratnya maka itu menjadi tambah kekarokan. Gitu ya. Jadi kalau belajar tuh enak, memahaminya boleh dan nggak boleh itu tidak semata-mata boleh dan nggak boleh, tapi kenapa sih gitu. Wanita nggak boleh beli korban, nanti korbannya nggak sah. Itu salah kata-kata gitu. Wanita nggak boleh beli korban, kenapa? Oke, wong lanang nganggur, linggo-linggo, buyang-buyu, rokokan malahan, alhamdulillah. Gitu. Nah maka ya sebaiknya yang menyembelih laki-laki ya. Kemudian bahwasannya kesimpulannya seorang wanita merendahkan suaranya dalam talbiyah karena dikhawatirkan suaranya akan menimbulkan fitnah. Sementara pria diperintahkan untuk mengeraskan suaranya dalam bertalbiyah karena itulah yang sesuai dengan sunnah. Dan ini menjadi pembeda antara keduanya dalam talbiyah. Ini kalau konteksnya ibadah. Kalau konteksnya ngobrol, gitu, mahasiswa sama mahasiswi ngobrol, kamu ngobrol sama laki-laki, wahai perempuan, atau sebaliknya, ya, maka perempuan diperintahkan untuk bersuara kencang. Jadi anggap aja laki-lakinya itu budak. Gitu. Mbak, ini gimana itu? Apa mas? Nah, ketak wae. Karena nek kamu ngomong alon-alon, apa mas? Gitu. Nanti dia langsung bingung, nanti geger, nggak bisa tidur. Atas dasar ini dapat kita cermati bahwa Islam melindungi kaum wanita dengan menjaganya dalam seluruh situasi dan kondisinya,
juga menjaga kaum pria darinya. Ini yang saya sampaikan di awal. Jadi ketika ada hal-hal yang kemudian dilarang kepada wanita seperti berangkat sendirian, gitu kan nggak punya mahram, itu bukan karena Islam itu pengen mengekang wanita, bukan. Karena Islam itu sayang sama wanita, ngeman-neman gitu loh. Sampai kemudian nanti malah dipindili orang-orang yang berpenyakit jiwa, kemudian terjadilah apa yang tidak diinginkan. Di antara para ahli bedah mengatakan bahwa pendengaran dan seluruh organnya itu berkaitan dengan organ berhubungan dengan nafsu syahwat wanita, manusia maaf. Jadi bedanya wong wedok itu kalau krungu suarane wong lanang belum tentu ada yang bergejolak, tapi sebaliknya. Orang laki-laki itu bisa terfitnah dalam banyak sisi, banyak kondisi dari wanita. Dari mulai omongan, lihat, dan seterusnya. Dan satu hal yang telah dimaklumi adalah bahwa suara wanita itu mengandung kelembutan yang dapat memancing syahwat kaum pria. Ini menulis ulama ya, bukan saya ya. Karena itu ia dilarang untuk mengumandangkan adzan, mengimami kaum pria dalam sholat. Jadi kalau kamu lihat ada kelompok Islam yang katanya menjunjung emansipasi wanita, wanita kan jadi imam, jadi khotib, ya. Dan sekarang ia dilarang untuk mengeraskan suaranya dan bertalbiyah kecuali sekedar yang bisa didengar oleh dirinya sendiri. Penjelasan ini sama sekali bukan merupakan tuduhan bagi kaum pria, bukan juga sebagai keraguan terhadap maksud baik wanita. Jadi bukan berarti suudon karo wong lanang mesti elek, enggak. Ada wong lanang kayak gitu, tapi enggak semua iya. Tapi ada gitu loh. Nah, yang ada ini khawatirnya nanti kalau dia benar-benar nggak bisa nahan, akhirnya kemudian terjadilah hal-hal yang kemudian bisa merugikan orang. Ini pencegahan. Ini tidak lain merupakan upaya untuk menutup jalan, pencegahan. Kalau ada keburukan dan upaya untuk menempuh jalan yang paling hati-hati, melindungi kalian. Maka segala sesuatu yang dapat menjadi jalan untuk melakukan sesuatu yang diharapkan. Syariat Islam pasti menutup semua pintunya, dan ini merupakan salah satu bukti keagungan dan kemuliaan. Allah Ta'ala alam. Kita masuk di pembahasan yang keempat, tawaf. Pertama, al-ittiba. Definisi al-ittiba yaitu ketika orang melakukan tawaf memasukkan bagian tengah kain penutup pundaknya di bawah ketiaknya, kemudian meletakkan kedua ujungnya di atas pundak kiri, ya, sehingga menutupi bagian dada dan punggungnya. Jadi sebetulnya itu praktek ya. Jadi kainnya yang pertama taruh di bawah sebagai sarung, dan yang kedua itu diselempangkan gitu tengah, dari tengah gitu dimasukkan ke ketiak ketiak kanan. Iya, sebetulnya nggak kain ikhram. Jadi miring sini. Nah, taruh di ketiak sini, ujungnya taruh di bahunya yang kiri. Terus nutup bagian dada dan punggung yang kiri. Nah, itu al-ittiba. Pertama hukumnya, pendapat yang rajih kuat dalam masalah ini bahwa al-ittiba adalah sunnah pada saat melakukan tawaf. Jadi tawaf posisinya kayak gitu. Bukan ini apa namanya, miring ke kanan. Jadi yang ketutup bahu kiri gitu. Nah, ini adalah pendapat dari kalangan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dalilnya apa yang diriwayatkan dari Abu Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu yang berkata, "Tawafa Nabi sallallahu alaihi wasallam multabi'an bi burdin akhdar." Maksudnya Nabi SAW melakukan tawaf sambil melakukan ittiba dengan kain burdah hijau. Jadi kalau masih ingat kain ikhram itu, ya toh, nggak adus putih, ya, tapi nggak boleh berjahit. Jadi yang dilarang itu berjahit, bukan warna. Nah, di sini menggunakan kain hijau. Tapi kalau emang uruf kita pakai putih, ya sudah, itu saja. Kemudian yang kedua, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW washabahu i'tamaru minal ji'ronati faromalu bil bait wa ja'alu ardiyatahum tahta abatihim qad qazafuha ala awatikihim al yusra. Bahasanya Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan umroh dari Ji'ronah. Ini tempat untuk apa namanya, mikot lagi. Kemudian mereka lalu berlari-lari kecil mengelilingi Baitullah sambil memasukkan kain penutup pundak mereka ke bagian bawah ketiaknya. Setelah mereka meletakkannya di atas pundak kiri, di pundak kiri terus ditarik ke
kanan, kemudian ditarik lagi ke atas. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum melakukan ittiba pada saat tawaf. Dengan demikian ittiba bagi pria pada saat melakukan tawaf merupakan sunnah. Kemudian kedua, hukum ittiba bagi wanita. Tidak ada ulama pun, satu ulama pun yang mengatakan bahwa ittiba itu disarankan buat wanita. Bahkan wanita ulama menegaskan tidak disarankan ittiba bagi wanita. Artinya wanita bebas pakai pakaian. Itu dalilnya apabila seorang wanita melakukan ittiba maka sudah pasti ia harus menampakkan kedua tangan dan pundak tangannya. Dan ini perkara yang diharamkan, ya. Karena ini diperintah, karena ia diperintahkan untuk menutup seluruh tubuh, dan karena itu wanita disarankan untuk memakai baju berjahit, tidak tertutup, kecuali muka dan telapak tangan tadi. Kemudian yang kedua, ittiba ini disarankan untuk menampakkan kekuatan dan keteguhan. Hal ini tidak dituntut untuk dilakukan oleh wanita, tapi seorang pria. Kemudian yang ketiga, tidak pernah dinukil dari seorang istri Nabi SAW pun atau istri para sahabat radhiyallahu anhum bahwa mereka melakukan ittiba, maka ini menunjukkan tidak disarankan disebut untuk wanita. Kesimpulannya bahwa tawaf sembari melakukan ittiba bagi pria adalah sunnah, sementara buat wanita tidak. Bahkan hal itu diharamkan bagi wanita. Terkait tidak ada dalil syar'i yang tegas melarang kaum wanita melakukan ittiba, di mana hal itu tidak. Hal itu masuk dalam dalil umum yang menunjukkan kewajiban untuk menutup seluruh tubuh dan tidak menampakkan bagian manapun dari tubuhnya, karena itu tidak diperlukan lagi pengulangan terhadap apa yang telah ditetapkan. Artinya kalau di atas tadi diperbolehkan pakai ini, berarti ya bukan berarti itu terus apa namanya, ini kan nggak disebutkan ya, berarti ini juga soal yang tidak. Kemudian yang kedua, ar-ramel. Fungsi ar-ramel adalah mempercepat jalan dengan mendekatkan langkah kaki dan menggerakkan kedua pundak. Pokoknya jalan cepat gitu. Posisinya lebih dari sekedar berjalan biasa, namun di bawah posisi berlari, maaf. Artinya yang dimaksud ya antara kita di jalan cepat, antara lari sama jalan. Lari kan kadang ada satu kondisi di mana kaki itu melayang dua-duanya, dan jalan itu satunya mesti nembak. Nah ini jalan cepat. Jadi nggak sampai dalam posisi lari, tapi jalannya lebih cepat. Pertama, hukum normal bagi pria. Seorang pria disunahkan untuk berjalan cepat pada 3 putaran pertama. Ketika melakukan tawaf kudum, tawaf pertama ketika mendatangi Baitullah. Dan ini pendapat 4 madhab. Dalilnya apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW karena idza tawafa fil haji wal umrah awwal ma yaqdamu sa'a salasata atwafin wa masya arba'atan. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tawaf dalam haji dan umrah pertama kali datang maka beliau berjalan cepat 3 putaran pertama lalu berjalan biasa 4 putaran. Ini sunahnya. Tapi kalau kondisinya crowded, macet, mampet, rame, sumpek, nah, maka kalau nggak bisa ya nggak usah. Kadang ada orang tuh memaksakan, benar rame gitu kan, mampet gitu, tetap melayu, tetap jalan cepat, akhirnya nubul-nubul, ini kurang tepat ya. Jadi kalau sunnah ketemu dengan dolim, kan dolimi orang ninggol-ninggol gitu. Nah maka sebaiknya didahulukan mencegah atau menghindari kedoliman daripada mengejar sunnah. Apa? Mas Yahya ngantuk, suruh mandi. Yang kedua, juga hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawafa bil bait at-tawaf al-awwal habba thalathan wa masya arba'an. Misalnya Rasulullah SAW jika melakukan tawaf yang pertama di Baitullah, maka beliau berjalan dengan cepat dalam 3 putaran dan berjalan biasa dalam 4 putaran. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, berjalan cepat itu disunahkan dalam 3 putaran pertama dan 7 putaran tawaf. Namun, itu tidak disunahkan kecuali dalam tawaf umroh dan dalam 1 tawaf haji. Yang ketiga, juga apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, romal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minal hajari ilal hajar. Rasulullah SAW berjalan cepat dari satu hijar sudut ke hijar sudut yang lain. Salasan wa masya arba, dan kemudian berjalan biasa 4 kali. Dan sini menunjukkan disunahkannya berjalan cepat pada 3 putaran pertama dan dari tawaf pada pria. Kemudian yang kedua, romal bagi wanita gimana? Para ulama sepakat bahwa kaum wanita yang sedang ihram tidak disarankan melakukan romal dalam melakukan tawaf di Baitullah.
Yang disyaratkan bagi mereka adalah berjalan biasa tanpa bercepat-cepat. Ini juga banyak kitab itu nggak ngomong seperti itu. Jadi cuma ngutip bahwasanya Nabi itu cepat. Nah, terus ini diberlakukan juga buat wanita. Ternyata kitab yang kita baca ini menunjukkan sebaliknya. Ini tidak berlaku buat wanita. Jadi kayak kamu misal ya, sana sama suamimu, misal, atau kamu sebagai suami kesana sama istrimu, misal kamu mau mengikuti sunnah Nabi dan memungkinkan jalan untuk cepat, akhirnya kau rampungin di sini, nggak apa-apa. Cuman saran saya, suami yang selesainya duluan atau laki-laki saya duluan, itu juga ngamati gitu, ngamati orang tuanya atau ibunya atau kakaknya atau adiknya yang perempuan ini yang sedang tolong atau istrinya itu. Jangan terus toko DC, rampung DC terus tinggal ngopi. Dalilnya apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya yang berkata laisa 'alan nisa romlun bil bait wala baina as-safa wal marwah. Kaum wanita tidak wajib berjalan dengan cepat pada saat tawaf dan tidak pula pada saat sa'i dari Safa dan Marwah. An-Nawawi rahimahullah mengatakan para ulama sepakat bahwa berjalan cepat itu tidak disyaratkan bagi kaum wanita sebagaimana disyariatkan bagi mereka untuk melakukan sa'i dengan cepat di Safa. Dari Aisyah radhiallahu anha ia berkata, wahai sekalian wanita, tidak ada kewajiban bagi kalian untuk berjalan cepat. Cukuplah kalian jadi teladan. Cukuplah kami menjadi teladan bagi kalian. Jadi Bunda Aisyah mencontohi untuk tidak melakukan berjalan cepat. Yang ketiga, berjalan cepat Romawi disyaratkan untuk menunjukkan keteguhan dan kekuatan, sementara kaum wanita tidak dituntut untuk menunjukkan itu, bahkan mereka dituntut untuk menutupi seluruh aurat. Kesimpulannya, bahwa berjalan cepat itu merupakan sunnah yang sahih bagi pria, namun wanita tidak disyariatkan untuk melakukan hal tersebut. Allah Ta'ala alam, kita cukupkan sampai sini. Insya Allah besok kita lanjutkan di poin yang ketiga. Jadi besok kalau mau buka kitabnya dilihat ya mas, rekamannya di YouTube atau di Instagram, dicek terakhirnya itu poin yang mana, sehingga tidak diulang-ulang lagi.